A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh Dewan Guru SMP Semanting yang saya hormati dan santriwan santriwati peserta Pondok Ramadan SMP Negeri 2 Semanting saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih harapan semua kita semua mendapat syafaatnya besok di yaumil kiamat. Seluruhnya yang hadir pada pagi ini yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang materi rukun iman. Sebelum kita masuk kepada rukun iman, perlu kita ketahui tentang definisi iman. Apa iman itu? Iman yaitu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Yang artinya iman itu diucapkan dengan kata-kata, dibenarkan dan diyakini di dalam hati, serta diamalkan dengan perbuatan. Itu yang dikatakan iman. Sehingga kalau kita mengatakan amantu billah, beriman kepada Allah, di samping diucapkan dengan kata-kata, dibenarkan dalam hati, juga dibuktikan dengan perbuatan. Apa perbuatan di dalam beriman kepada Allah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kutipan ayat yang dikatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tiada Tuhan kecuali saya Allah. Maka sembahlah aku Allah dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Jadi iman billah yaitu ada kekuatan batin yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah dan juga Tuhan yang wajib diingat. Pertama. Yang kedua, amantu bi malaikatihi, beriman kepada malaikat Allah. Kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha segalanya. Seluruh yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah, termasuk malaikat. Walaupun kekuatan mata kita tidak mampu melihat malaikat, tapi hati kita harus percaya bahwa Allah itu punya makhluk yang namanya malaikat. Yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10 malaikat. Tapi sebetulnya ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran Allah menjadikan malaikat. Tetapi yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. Itu kita yakini betul bahwa Allah punya makhluk yang bernama malaikat dengan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat dalam satu firman-Nya ketika Allah akan menjadikan Adam alaihissalam, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
qala inni a'lamu ma la ta'lam. Satu diskusi antara Allah dengan para malaikat ketika Allah akan menjadikan makhluk sebagai khalifah yang bernama Adam di bumi ini. Malaikat tidak setuju dikarenakan cukup dengan malaikat yang telah bertasbih mensucikan nama Allah. Tapi Allah punya kehendak yang lain daripada kehendak para malaikat. Itu kesimpulan dari ayat tadi. Juga di samping beriman kepada para malaikat, juga beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab samawi yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 4. Ada kitab Zabur yang diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Ada kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada kitab Al-Quranul Karim yang diberikan Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kitab-kitab Allah, kitab samawi, firman-firman Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup. Di samping pedoman hidup, Al-Quran juga menjadi imam dari seluruh aspek kehidupan manusia di bumi. Dan juga kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Banyak nabi yang telah diberi amanah oleh Allah. Juga banyak Rasul yang diberi amanah oleh Allah. Jumlah Rasul yang wajib diketahui bagi kita adalah 25, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mempunyai tugas dan kewajiban menyampaikan kalimah la ilaha illallah, menyampaikan kalimah tauhid untuk mensucikan dan untuk mewahidkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang berat disembah dan berat dimintai pertolongan. Wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir. Badan kehidupan ini pasti akan berakhir. Akhir dari kehidupan kita adalah kematian. Sedangkan akhir dari kehidupan di seluruh makhluk dunia ini, baik di dunia maupun di langit, akhir dari kehidupannya adalah dinamakan kiamat. Pasti akan terjadi. Itu sudah jelas diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha, dan ayat seterusnya, ayat semuanya itu menerangkan tentang terjadinya yaumul akhir. Wal qadri khairihi wa syarrihi minallah. Qadar, kepastian baik maupun jeleknya qada dan qadar itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan perjalanan kita di dunia ini telah dicatat oleh Allah ketika kita masih di alam kandungan. Ketika ruh dimasukkan ke dalam tubuh kita dalam usia 120 hari atau 4 bulan, Allah masukkan ruh di dalam janin yang baru terbentuk dengan keadaan yang belum sempurna. Dimasukkan roh, masuknya roh di dalam tubuh disertai dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk perjalanan manusia di dunia nyampe besok di yaumil qiyamah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Lauhil Mahfuz, yaitu dalam perjalanan kehidupan manusia. Itu yang harus kita imani. Sehingga rukun iman yang jumlahnya 6 ini yang dapat kita buktikan dalam perjalanan ada amantu billah, beriman pada Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup, percaya kepada Rasul-Rasul Allah yang menyampaikan firman Allah, yaumil akhir qadri wa
wal fil qadri khairi wa syarri min Allah. Keputusan Allah berkenaan dengan kehidupan kita supaya timbul ada penyadaran diri bahwa hidup kita ini adalah sudah diatur sepenuhnya Allah. Ikhtiar kita wajib sebagai usaha manusiawi, tapi kepasrahan kita kepada Allah harus kita laksanakan sebagai rasa bahwa kita itu hamba yang patut dan pantas untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiranya yang perlu kita pahami di dalam menanamkan rasa keimanan di dalam diri kita, dengan harapan semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba yang beriman, bertakwa, yang pada akhirnya besok kita bersama-sama di hadapan Allah diakui sebagai hamba yang patut mendapat anugerah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.